Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Apriliani dengan NIM 250302027 dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ilvi Intansari MPD. Hari ini saya akan membahas tentang teori belajar kognitivistik. Selanjutnya yaitu pengertian teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitivistik merupakan teori yang memandang belajar sebagai proses mental yang terjadi pada diri seseorang. Belajar tidak hanya ditunjukkan melalui perubahan perilaku saja, tetapi juga melalui bagaimana seseorang ini menerima, memahami, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Menurut teori ini, peserta didik bukan sekedar menerima materi saja dari guru. Nah, tetapi aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, pembelajaran lebih menekankan pada pemahaman konsep daripada sekedar menghafal. Inti teori dari kognitivistik ini adalah yang pertama, belajar itu merupakan proses untuk berpikir. Yang kedua, peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan. Yang ketiga, pemahaman lebih penting daripada hafalan. Dan yang keempat, pengetahuan harus dihubungkan dengan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya yaitu konsep teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitivistik beranggapan bahwa setiap peserta didik ini memiliki cara berpikir yang berbeda dalam memahami suatu materi. Keberhasilan belajar dipengaruhi bagaimana informasi itu diproses di dalam pikirannya, bukan hanya oleh banyaknya materi yang diterima. Nah, konsep utamanya yaitu belajar merupakan proses mental yang aktif. Peserta didik menjadi pusat pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing prosesnya belajar. Pengetahuan baru harus dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dan pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Selanjutnya ada teori menurut Jean Piaget. Jean Piaget itu menjelaskan bahwa perkembangan kemampuan berpikir seseorang terjadi secara bertahap sesuai dengan usianya. Nah, oleh karena itu, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yang pertama ada sensori motor, yaitu di umur 0 sampai 2 tahun. Itu dalam masa belajar harus melalui gerakan dan panca indera. Yang kedua ada praoperasional, itu dari umur 2 sampai umur 7 tahun, yaitu mulai menggunakan bahasa dan simbol. Yang ketiga ada operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun, yaitu mampu berpikir logis terhadap objek yang nyata. Yang keempat ada operasional formal dari umur 11 tahun ke atas, yaitu mampu berpikir abstrak dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu dari teori Jerome Brenner. Teori Brenner itu mengembangkan teori discovery learning atau belajar melalui penemuan. Menurut Brenner, peserta didik akan lebih mudah memahami materi jika mereka itu diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajarinya. Nah, guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi membimbing peserta didik agar mampu menemukan solusi melalui proses berpikir. Pokok teori Brenner yaitu belajar melalui penemuan, peserta didik aktif mencari informasi, guru berperan sebagai pembimbing, dan pembelajaran itu mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu teori Lev-Vygotsky.
Nah, Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Menurutnya, belajar akan lebih efektif apabila peserta didik mendapatkan bantuan dari guru atau teman yang memiliki kemampuan lebih. Konsep penting dari Vygotsky ini ada dua. Yang pertama ada Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, yaitu kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Yang kedua ada scaffolding. Scaffolding yaitu bantuan sementara yang diberikan guru hingga peserta didik mampu belajar secara mandiri. Selanjutnya yaitu hubungan ketiga teori. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda dari Piaget, Brenner, dan Vygotsky, itu sama-sama berpendapat bahwa peserta didik itu harus berperan aktif dalam proses belajar. Nah, perbedaannya terletak pada fokus masing-masing tokoh ya. Piaget itu fokusnya di menekankan perkembangan kognitif sesuai tahap usia. Nah, kalau Brenner itu menekankan proses menemukan konsep melalui pengalaman belajar. Nah, sedangkan kalau Vygotsky yaitu menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membantu perkembangan kemampuan berpikir gitu ya. Nah, dari ketiga teori tersebut itu saling melengkapi dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Selanjutnya yaitu implikasi teori kognitivistik dalam pembelajaran. Nah, penerapan teori kognitivistik dalam pembelajaran dapat dilakukan yang pertama dengan mengajak peserta didik berdiskusi dan bertanya. Jadi harus aktif gitu ya. Yang kedua memberikan kesempatan untuk menemukan konsep sendiri. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, agar peserta didik itu tidak bosan dan tidak jenuh, kita harus menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang keempat, menghubungkan materi baru dengan pengalaman peserta didik. Yang kelima, ada memberikan bimbingan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, dengan cara tersebut, peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah teori belajar kognitivistik itu memandang belajar sebagai proses mental yang melibatkan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Nah, peserta didik menjadi pusat pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu prosesnya belajar. Menurut pemikiran dari Jean Pace, Jerome Brenner, dan Lev Vygotsky, itu memberikan dasar penting dalam pembelajaran modern karena mendorong peserta didik untuk aktif membangun pengetahuan dan memahami materi secara lebih bermakna. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.